Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhir-akhir ini ya banyak banget yang WA Pak Pet. Pak Pet, kenapa baby musang saya mati waktu dilahirkan? Nah, tentunya baby musang mati ketika dilahirkan itu sangat wajar dan sering kali terjadi buat seorang breeder musang guys ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru berhasil ngebreeding musang, tentunya bakalan kecewa banget ya. Musang yang dirawat dengan sepenuh hati, akhirnya berhasil kawin, kemudian musangnya hamil, dan setelah nunggu sekian lama, ternyata bayinya mati ketika dilahirkan guys. Papet udah pernah ngerasakan kekecewaan itu juga, tapi sekarang udah biasa guys ya. Dan di video kali ini Papet bakal ngasih tahu ke kalian kira-kira apa aja penyebab bayi musang mati ketika dilahirkan. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa, ikutin video ini sampai akhir, jangan di skip. Oke guys, jadi banyak banget faktor ya yang menyebabkan bayi musang itu mati ketika dilahirkan guys. Yang pertama, misalnya ya, kelahiran pertama. Jadi musang yang baru menjalani kelahiran pertamanya itu memang seringkali bayinya itu mati guys. Ya. Jadi kalian nggak usah kaget kalau musang kalian itu baru melahirkan untuk yang pertama kalinya dan kemudian bayinya mati guys. Kenapa kok bisa gitu Pak Pet? Bisa karena untuk musang betina yang belum berpengalaman dalam melahirkan tentunya memerlukan proses yang lumayan lama. Nah, ketika proses melahirkannya itu terlalu lama, nah itu bisa bikin bayi musangnya itu mati guys. Bisa karena dia kejepit ya, misalnya keluar kepalanya dulu terus badannya nggak keluar-keluar, akhirnya kegencet ketika musangnya duduk dan lain sebagainya. Atau ketika ditarik ternyata nggak keluar-keluar, yang namanya juga belum berpengalaman guys ya, ada aja gangguannya gitu guys. Dan kemudian kelahiran pertama itu juga seringkali, terkadang ya, nggak seringkali sih, terkadang itu lahirannya sungsang guys. Nah, ketika lahirannya sungsang, tentunya balik lagi ke yang tadi, membuat proses melahirkannya itu menjadi sangat lama guys. Ketika sangat lama, itu berpotensi bayinya itu juga bakalan mati. Nah, itu faktor yang pertama, yaitu karena kelahiran pertama guys ya. Kemudian yang kedua, itu biasanya sering kali terjadi karena kurang nutrisi. Nah, itulah kenapa ya, Papet selalu ngingetin ke kalian semua buat menambah nutrisi pada pakan musang yang lagi hamil ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang nih, wah kalau musang hamil jangan dikasih makanan yang banyak-banyak, nanti musangnya kegendutan kemudian susah lahirinnya. Nah, itu sebenarnya ada benernya, ada enggaknya juga guys ya. Jadi yang nggak boleh itu adalah pemberian lemak yang berlebih, karena lemak itu nanti bisa ditimbun di badan si musang betina yang lagi hamil, dan apabila musang betina yang hamil itu mengalami kegemukan, nah itu bakalan kesusahan nanti ketika lahiran guys. Tapi ketika makanannya itu penuh dengan protein, dengan gizi yang sempurna, yang baik, buah-buahan, yang sesuai seperti itu, ya bukan yang banyak karbonnya, nah itu nggak masalah guys. Jadi selama badan si induk musang itu tetap proporsional, tidak kegemukan, itu nggak masalah. Jadi kalian atur aja nutrisinya. Karena ketika induk musang yang lagi hamil itu kekurangan nutrisi, nah itu bisa berakibat ya, nanti bayinya ketika keluar itu mati guys, karena kekurangan gizi. Nah gitu guys ya. Kemudian yang ketiga, itu adalah karena induk stres. Nah, ini yang sering kali terjadi, guys. Banyak banget kejadian ya. Baby musang mati ketika dilahirkan itu karena induknya stres, guys. Induk stres itu disebabkan oleh beberapa hal, cukup banyak ya. Yang pertama, misalnya kalian meletakkan posisi kandang musang yang hamil itu sangat dekat dengan kandang musang pejantan, guys. Nah, jadi musang betina yang lagi hamil itu ya, itu sangat defensif guys. Itulah kenapa Pak Pet selalu mengingatkan ke kalian, ketika kalian sudah menemukan musang betina kalian itu hamil, segera pisahkan dengan pejantannya supaya nggak stres. Kalaupun sudah dipisahkan, kandangnya jangan terlalu dekat guys, karena ketika si betina ini masih bisa mencium aroma dari si pejantan yang kandangnya terlalu dekat, nah itu induk betinanya bisa stres guys. Ketika stres itu akan mengganggu dari proses kehamilannya, terutama ketika proses melahirkan guys. Itu ya. Jadi sekali lagi jangan deket-deket kalau naruh kandang betina yang lagi hamil. Jangan deket-deket dengan kandang pejantannya guys ya, agak jauhin gitu guys. Kemudian yang kedua, kenapa bisa stres itu karena situasi di sekitar kandang itu yang rame guys. Misalnya nih, kalian meletakkan posisinya, posisi kandang musang yang lagi hamil itu di posisi A, yang mana posisi kandang itu sering dilewati oleh orang lalu lalang guys. Nah, itu kan terlalu rame ya, atau mungkin kalian naruh kandangnya itu dekat ke jalan yang mana banyak suara kendaraan bermotor lewat, kemudian suara mungkin orang-orang ngobrol. Nah, itu
Kalau bisa jauhkan dari keramaian guys. Jadi kalian taruh di tempat yang minim gangguan ya. Jadi kalian pasti tahu sendiri lah, kira-kira di rumah kalian itu di mana sih tempat yang tenang, yang nyaman, yang sekiranya nggak berisik, nggak bising gitu guys ya. Kemudian yang ketiga, kenapa bisa stres itu karena sirkulasi udara yang jelek guys. Jadi musang itu butuh nyaman ya, apalagi ketika musang tersebut hamil. Jadi kalian harus letakkan posisi kandang itu di tempat yang sirkulasi udaranya bagus guys, jadi nggak pengap ya. Kalau kalian taruh di dalam ruangan yang tertutup nggak ada sirkulasi udara, nah itu juga bisa stres guys karena pengap. Kemudian kalian taruh juga di luar yang benar-benar kena angin kenceng, nah itu juga nggak bagus gitu. Jadi bagusnya itu kalian letakkan di tempat yang nyaman, yang sejuk, tapi sirkulasi udaranya bagus gitu guys. Kemudian yang selanjutnya, kenapa bisa induknya itu stres? Ya karena itu tadi, suhu terlalu panas atau suhu terlalu dingin. Nah, jadi kalian jangan taruh musang kalian yang lagi hamil itu di tempat yang terlalu panas. Jangan juga kalian taruh di tempat yang terlalu dingin atau terlalu lembab. Nah, itu bisa bikin induk musang itu stres dan akhirnya nanti bayinya mati ketika dilahirkan, guys. Gitu ya. Kemudian, kenapa bisa stres juga? Karena induk musang yang lagi hamil itu kelaparan atau kehausan, guys. Nah, itulah kenapa Pak Pet selalu ingetin ke kalian buat teman-teman yang punya betina, musang betina yang lagi hamil, nggak yang cuma lagi hamil ya, tapi semua musang kalian lah. Alangkah baiknya untuk makanan dan minuman itu untuk selalu tersedia di kandang guys. Jangan sampai kehabisan atau kosong. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya musang itu dia pengen makannya kapan. Kadang kita kasih sekarang, nanti 2 jam, 3 jam kemudian baru dimakan, kayak gitu ya. Jadi makanan dan minuman itu harus standby terus di kandang guys, terutama minumnya guys ya, karena musang itu butuh minum ya. Musang yang di kandang ini beda dengan yang di alam liar. Kalau yang di alam liar mereka sudah cukup ngambil dari buah-buahan, sudah cukup guys. Tapi buat musang yang di kandang dengan tingkat stres yang lebih tinggi, nah itu lebih mementingkan, lebih memerlukan minum guys ya. Jadi harus selalu standby guys. Oke, itu tadi beberapa penyebab musang stres ya, induk musang stres, sehingga nantinya akan mengganggu proses lahirannya, yang mana anaknya itu bisa saja mati guys. Kemudian yang selanjutnya, kenapa baby musang itu bisa mati saat dilahirkan, yaitu, nah gini ya, terkadang ketika kita punya bayi musang ya, terutama buat teman-teman yang baru berhasil breeding, nah itu kan biasanya gemes banget ya, wih akhirnya musang kesayangan kita punya anak, gitu, itu kan biasanya gemes. Kemudian tanpa sengaja kita memegang si anak musang itu tadi guys, itulah biasanya kesalahan yang sering kali terjadi. Meskipun musang kalian yang indukannya itu jinak ya, sebisa mungkin jangan coba-coba buat pegang bayinya guys, karena ketika si bayi musang ini sudah bau tangan ya, kalau orang bilang sudah kena pegang sama kita, itu bisa bahaya banget guys. Nanti induk musang itu bisa ngerejek bayinya, bisa nggak mau lagi sama bayinya karena bayinya ini udah bau tangan manusia guys. Jadi meskipun segemes apapun kalian, sesenang apapun kalian, jangan coba-coba pegang baby musang yang baru dilahirkan guys ya. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu, nah karena masih berhubungan dengan bahagia, dengan senang karena punya musang yang lagi lahiran, itu biasanya owner itu kepo guys. Owner itu kepo dan akhirnya terlalu sering dilihat. Nah, ketika kita terlalu sering ngelihat baby musang, itu biasanya induknya nanti juga nggak tenang guys. Ketika induknya nggak tenang, dia nggak mau nyusuin bayinya. Bayinya itu bakalan dibiarin gitu aja gitu ya. Kadang memang beberapa owner yang baru punya musang melahirkan itu nggak tahu harusnya itu kandang musang yang lagi melahirkan itu seperti apa. Kan Pak P udah bilang ke kalian ya, kalau kalian punya musang yang lagi melahirkan itu ditutup guys ya, ditutup dalam artian sirkulasi udaranya tetap bagus gitu. Kenapa ditutup? Ya supaya itu tadi tidak terganggu dengan suasana yang ada di luar kandang guys gitu. Tapi banyak banget yang membiarkan kandang musang yang baru melahirkan itu terbuka. Nah, terbuka dengan tidak sengaja akhirnya dilihat orang, maupun sudah tertutup tapi dengan sengaja kalian intipin terus guys. Nah itu yang sangat bahaya banget ya. Biasanya itu terjadi karena nggak sadar sih, karena kita seneng, karena kita bahagia punya musang yang lagi melahirkan. Akhirnya wah kepo nih anaknya kayak gimana sih. Nah, akhirnya sering kali diintip. Itu juga sangat berbahaya guys. Jadi jangan sering-sering diintip ya, kecuali kalau pas waktunya kalian ngasih makan induknya aja guys. Kemudian yang terakhir ya, biasanya yang sering kali terjadi itu adalah bayi musang keluar dari kandangnya guys. Itulah kenapa Pak Pet itu membedakan mana kandang breeding, mana kandang melahirkan. Kandang breeding tidak butuh sekat atau jarak ruji yang terlalu rapat.
Kenapa? Karena musangnya aman-aman aja, nggak bakalan keluar ya. Tetapi untuk musang yang melahirkan itu kandangnya harus lebih rapat jerujinya guys. Kalau Pak Pet biasanya pakai kandang yang jarak rujinya 2 cm. Nah, kalau kalian pengen punya kandang seperti itu juga, kalian bisa cek di akun Instagramnya @pakpetstore guys ya. Di situ sudah tersedia juga guys. Karena apa? Karena ketika kalian pakai kandang yang jarak rujinya lebih dari 2 cm, itu kan bayi musang biasanya masih kecil banget. Nah, ketika dia ngerangkak dan jatuh keluar kandang, nah itu adalah masalah utamanya guys. Karena ketika si bayi ini udah keluar kandang, kalian pasti bingung gimana cara balikin ke kandangnya gitu guys. Nah, masih untung ya kalau kita menemukannya segera. Misalnya, oh bayinya baru keluar, kemudian kita masukin lagi, itu masih terselamatkan guys. Tapi kalau misalnya keluarnya setelah kalian kasih makan, misalnya nih, sore kalian kasih makan nih musangnya ya, nah itu kan dari sore sampai pagi, itu kan nggak dikasih makan lagi. Dalam artian kalian kan nggak boleh juga sering-sering ngintip bayinya. Nah, ketika dalam rentang waktu yang segitu lama kemudian ternyata bayi musang kalian keluar dari kandang nggak ketahuan, wah itu bisa beresiko ya. Yang pertama bisa dia jalan-jalan ke kandang musang lain. Yang kedua dia bisa hilang karena ngerangkak nggak tahu kemana. Yang ketiga ya anaknya teriak-teriak terus, nggak buruan ketemu, akhirnya mati atau mungkin dimangsa hewan lainnya ada di luar kandang. Nah itu sangat beresiko sekali guys. Itulah kenapa ya Pak Bet selalu ngingetin kalau musang kalian sudah hamil, kalian pindah ke kandang untuk melahirkan guys. Oke guys, mungkin itu dulu ya beberapa faktor yang sering kali terjadi dan menjadi penyebab kenapa bayi musang yang baru dilahirkan bisa mati guys. Jadi kayaknya itu dulu ya. Nanti kalau misalnya ada tambahan Pak Pet menemukan lagi atau ingat lagi, Pak Pet taruh di kolom deskripsinya guys. Atau buat teman-teman mungkin yang mau nambahin, ya mungkin teman-teman juga nemukan faktor lain, kalian bisa tulis di kolom komentarnya guys. Nanti yang komentarnya paling bagus Pak Pet pin ya, Pak Pet sematkan di paling atas. Waduh, sampai belepotan guys saking semangatnya. Oke guys, mungkin itu dulu video kita kali ini ya tentang penyebab bayi musang mati ketika dilahirkan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Dan juga jangan lupa buat subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video tips, trik, dan tutorial lainnya tentang musang hanya di Pak Pet Channel guys. Mungkin itu dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.